Halo teman-teman, kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Perkenalkan, nama saya Riki Anggara dari Prodi S1 PTO B3 2018. Di sini saya akan membahas soal-soal dan pembahasannya pada sistem pengisian sepeda motor. Langsung saja ke soal nomor 1. Berat jenis aki harus bagus. Alat yang digunakan untuk mengeceknya adalah A. Multitester, B. Hydrometer, C. Dial gauge, D. Micrometer, dan E. Jangka sorong. Jawabannya adalah B. Hydrometer. Hydrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat jenis air aki. Selanjutnya soal nomor 2. Perubahan energi yang terjadi pada sistem pengisian adalah A. Panas menjadi listrik, B. Putar menjadi listrik, C. Cahaya menjadi listrik, D. Angin menjadi listrik, E. Air menjadi listrik. Jawabannya adalah B. Putar menjadi listrik. Putaran poros engkol akan memutar rotor sehingga terjadi perpotongan gaya magnet dengan stator atau spool sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya nomor 3. Komponen yang menghasilkan energi listrik pada sistem pengisian adalah A. Fuse, B. Ignition coil, C. kiprok, D. Alternator, E. acu. Jawabannya adalah D. Alternator. Alternator, yaitu rotor dan stator, adalah komponen yang dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memutar rotor sehingga terjadi perpotongan gaya magnet dengan stator atau spool. Selanjutnya nomor 4. Arus yang dihasilkan oleh stator atau spool adalah arus A. bolak-balik, B. searah, C. primer, D. sekunder, E. jungkir balik. Jawabannya adalah A. bolak-balik. Spool menghasilkan arus bolak-balik atau AC karena saat magnet berputar, medan magnet bergerak dengan gerakan bolak-balik. Gerakan bolak-balik tersebut ditangkap oleh kumparan atau lilitan tembaga. Gerakan bolak-balik magnet yang ditangkap oleh lilitan tembaga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, nomor 5. Komponen yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC pada sistem pengisian adalah A. busi, B. fuse, C. rotor, D. ignition coil, E. rectifier. Jawabannya adalah E. rectifier. Rectifier adalah serangkaian dioda yang disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan arus listrik dari spool. Kemudian nomor 6. Komponen sistem pengisian yang digunakan untuk meregulasi arus listrik supaya tidak overcharge adalah A. fuse, B. ignition coil, C. CDI, D. kiprok, E. kabel. Jawabannya adalah D. kiprok. Kiprok atau regulator adalah komponen yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh spool. Ketika RPM mesin tinggi, otomatis putaran rotor semakin cepat, sehingga tegangan yang dihasilkan saat pengisian juga semakin besar. Oleh karena itu, regulator atau kiprok dipakai agar tidak terjadi overcharge. Nomor 7. Ketika terjadi overcharge, yang terjadi pada aki adalah A. normal, B. rusak dan gampang tekor, C. menciut, D. semakin bagus, E. menghilang. Jawabannya adalah B. rusak dan gampang tekor. Overcharge atau pengisian yang berlebihan dapat menyebabkan aki cepat rusak dan gampang tekor atau soak. Nomor 8. Fungsi aki pada sepeda motor EV adalah sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool, juga untuk A. hiasan, B. penstabil arus yang masuk ke ecu, C. penambah daya jual sepeda motor, D. agar terlihat keren,
E. Penyeimbang beban motor. Jawabannya adalah B. Penstabil arus yang masuk ke ecu. Aki pada sepeda motor EV atau EV berperan sebagai stabilizer tegangan, sehingga tegangan yang masuk ke ecu tetap konstan. Nomor 9. Jenis kawat yang digunakan oleh spool adalah A. Kawat email, B. Kawat besi, C. Kawat baja, D. Kawat bangunan, dan E. Kawat gigi. Jawabannya adalah A. Kawat email. Kawat enamel tembaga atau email tipe PEW adalah kawat jenis polyester enamel wire atau PEW, merupakan tipe kawat yang pelapisannya menggunakan bahan polyester dengan ketahanan suhu hingga 155 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 10. Sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi untuk melakukan suplai energi listrik menuju baterai agar kebutuhan akan kelistrikan bodi atau mesin dapat terpenuhi adalah pengertian dari A. Sistem pengisian, B. Sistem starter, C. Sistem kelistrikan, D. Sistem penerangan, dan E. Sistem injeksi. Jawabannya adalah A. Sistem pengisian. Karena fungsi dari sistem pengisian adalah mengisi arus listrik aki dan mensuplai kebutuhan kelistrikan sepeda motor ketika mesin menyala. Selanjutnya nomor 11. Arus yang dibutuhkan untuk mengisi aki 12 volt 8 ampere hours selama 4 jam adalah A. 2,0 ampere, B. 2,2 ampere, C. 2,4 ampere, D. 2,6 ampere, dan E. 2,8 ampere. Jawabannya adalah C. 2,4 ampere. I atau kuat arus sama dengan 8 ampere hour dibagi 4 jam sama dengan 2 ampere. Selanjutnya 2 ampere ditambah 20% tegangan pengisian sama dengan 2,4 ampere. Selanjutnya aki nomor 12. Aki memiliki spesifikasi 12 volt 8 ampere hour. Alat untuk mengukur arus aki alat yang digunakan adalah A. Ampere meter, B. Tachometer, C. Dual tester, D. Timing light, E. Hydrometer. Jawabannya adalah A. Ampere meter. Ampere meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus. Selanjutnya nomor 13. Sedangkan untuk mengukur tegangan aki adalah A. Ampere meter, B. Tachometer, C. Dual tester, D. Hydrometer, E. Voltmeter. Jawabannya adalah E. Voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya nomor 14. Saklar utama pada sepeda motor yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian kelistrikan adalah A. Aki, B. Relay, C. Kunci kontak, D. Magnetic switch, dan E. Starter switch. Jawabannya adalah C. Kunci kontak. Kunci kontak adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian kelistrikan. Nomor 15. Berikut adalah jenis rectifier pada sepeda motor yang benar adalah A. Silicon rectifier, B. Silicon regulator rectifier, C. Selenium rectifier, D. Regulator rectifier, E. Jawaban A, B, C, D benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C, D benar. Silicon rectifier, silicon regulator rectifier, selenium rectifier, regulator rectifier adalah jenis-jenis dari rectifier pada sepeda motor. Nomor 16. Komponen yang digunakan sebagai pengaman saat terjadi hubungan singkat pada sistem pengisian adalah A. Fuse, B. Kunci kontak, C. Kabel, D. Dioda, E. Relay. Jawabannya adalah A. Fuse. Fuse atau sekring adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman saat terjadi hubungan singkat arus listrik. Nomor 17. Pada sepeda motor,
Pada sepeda motor karburator, fungsi utama aki adalah A. Terlihat keren. B. Menyimpan arus listrik pada saat mesin mati. C. Alat penaik tegangan. D. Alat penurun tegangan. E. Sumber listrik utama saat mesin menyala. Jawabannya adalah B. Menyimpan arus listrik pada saat mesin mati. Aki berfungsi menyimpan arus listrik ketika mesin mati. Saat mesin hidup, suplai utama kelistrikan adalah dari spool. Nomor 18. Alat yang digunakan untuk mengukur spool ketika mesin menyala adalah A. Voltmeter, B. Ampermeter, C. Ohmmeter, D. Tachiometer, E. Hydrometer. Jawabannya adalah A. Voltmeter. Ketika mesin menyala, volt menghasilkan tegangan listrik dan alat untuk mengukurnya adalah E. Voltmeter. Nomor 19. Alat yang digunakan untuk mengukur spool ketika mesin mati adalah A. Voltmeter, B. Ampermeter, C. Ohmmeter, D. Tachiometer, E. Hydrometer. Jawabannya adalah C. Ohmmeter. Ketika mesin mati, spool hanya dapat diukur kontinuitasnya saja menggunakan ohmmeter. Nomor 20. Sistem pengisian sangat dibutuhkan karena A. Kapasitas aki yang tidak banyak. B. Mesin perlu listrik agar bisa menyala. C. Ketika mesin memproduksi listrik. D. Penggunaan listrik yang sedikit pada kendaraan. E. Memperpanjang umur kendaraan. Jawabannya adalah A. Kapasitas aki yang tidak banyak. Kapasitas aki yang terbatas dan penggunaan listrik yang cukup banyak pada kendaraan, maka diperlukan sistem pengisian. Selanjutnya adalah soal uraian. Nomor 1. Apa pengertian dari induksi elektromagnetik? Jawabannya, induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan fluks magnetik? Jawabannya, fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nomor 3. Sebutkan faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Jawabannya, 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang ditimbulkan semakin besar. Nomor 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet. Semakin kuat gejala magnetnya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan komponen utama sistem pengisian pada sepeda motor. Jawabannya, 1. Stator coil atau spool. Berfungsi sebagai kumparan statis yang menerima perpotongan dari garis gaya magnet yang ada pada rotor. 2. Rotor. Berfungsi memotong daripada stator coil. Yang ketiga, regulator atau kiprok. Berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan stator coil. 4. Aki atau baterai. Berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan stator coil. 5. Kabel. Berfungsi sebagai media dilaluinya arus listrik. Soal nomor 5. Jelaskan prinsip kerja dari sistem pengisian pada sepeda motor. Jawabannya, pada sistem pengisian akan mulai bekerja ketika magnet motor atau rotor mulai berputar saat mesin menyala. Kemudian, sistem kerja magnet ialah untuk memotong spool atau stator coil sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan dialirkan menuju ke kiprok atau regulator supaya tegangan yang masuk dapat diatur terlebih dahulu sebelum dialirkan ke aki atau komponen kelistrikan yang membutuhkan. Sekian pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.